Lanjut lagi ke faktorisasi dengan identitas. Oke. Nah, ini ada beberapa rumus ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang nggak harus kalian hafalin semua sih, cuman kalau kalian hafal akan membantu. Jadi sebenarnya bisa kalian cari misalnya ini ya, A min B kali A plus B. Kalau dikaliin atau di-expand tadi, dia jadi A kuadrat min B kuadrat. Lalu ini A plus B kuadrat, kalau kalian jabarkan dia jadi gini. Ini jadi gini dan seterusnya gitu ya. Nah, cuma kalau kalian hafal beberapa bentuk ini akan sangat membantu. Kalau Min sendiri menyarankan coba hafal ini. Bentuk-bentuk yang ini, yang ini, ini sama ini hampir mirip ya. Tinggal plus minnya diganti aja sama ini deh. Jadi 1, 2, 3. Maksudnya yang ini, bentar, Min kasih angka deh. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sama 3 opsional salah satu aja, 4 sama 5 opsional salah satu aja. Jadi kalau yang hafalkan 3 itu mungkin akan cukup membantu. Utamanya ini deh, nomor 1 ini. Ini yang sering banget digunakan. Contohnya langsung aja ke contoh ya biar lebih paham. Ini bentuk persamaan kuadrat yang suku kedua atau bx-nya atau b-nya itu dia sama dengan 0. Jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, tapi nilai b-nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal ax kuadrat harusnya kan plus c. Cuma kenapa kok min? Karena kalau dia plus maka dia akan nggak ada nggak ada faktornya atau nggak ada akarnya, atau dia akarnya nggak real gitu. Kenapa? Karena bilangan kuadrat itu kan dia harus lebih dari sama dengan itu akan panjang kalau jelasin. Sementara gini aja ya. Jadi kalian bisa pakai bentuk yang tadi yaitu apa? A kuadrat min B kuadrat, dia bisa faktor menjadi A plus B kali A min B. Langsung ke contoh deh. Ini rumus cuma nggak harus dihafal. Kalau min yang penting ini aja deh. Yang penting. Langsung ke contoh ya. Misalnya nih. Oke. Contohnya misal Mimin punya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, kan tadi bentuknya adalah gini kan. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. X kuadrat udah kuadrat. Nah, 9 itu dia adalah 3 kuadrat kan ya. Nah, udah punya nih X kuadrat min 3 kuadrat. Samain aja, berarti A-nya adalah X, B-nya adalah 3. Sehingga ini menjadi X plus 3 sama X min 3. Bisa dibolak-balik, maksudnya bolak-balik itu ya X min 3 kali X plus 3 gitu ya. Kan perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, sehingga nanti ini adalah faktornya. Contoh lainnya misalnya ada 4x kuadrat min 25. 4x kuadrat ini kan bentuk dari 2x yang dikuadratkan. 25 itu kan 5 kuadrat. Kalau kita faktorkan bisa menjadi 2x min 5 dikali 2x plus 5 sama dengan 0. Jadi ini adalah contoh faktorisasi menggunakan identitas, khususnya untuk ini ya, A kuadrat min B kuadrat. Karena kita bicara di persamaan kuadrat. Oke, tadi dengan nomor metode ketiga tadi, berarti kita udah menyelesaikan materi tentang faktorisasi persamaan kuadrat. Lalu sekarang kita akan mencoba salah satu aplikasinya. Kenapa sih kok kita perlu buat tahu materi faktorisasi gitu? Nah, salah satu contohnya seperti yang Mimin sebutin di awal tadi adalah ketika kita bertemu dengan limit aljabar. Nah, ketika ketemu dengan limit,
konsep kuncinya adalah sebenarnya mencari pembuat nol dari suatu fungsinya. Kenapa? Karena kan kalau kita ketemu dengan limit lalu bentuknya 0/0, nah ini kan kita perlu mengotak-atik gitu kan. Nah, kita bisa mencari bentuk ini, pembuat nolnya adalah dengan metode faktorisasi ini. Contohnya ini, x kuadrat plus 2x min 15. Ketika x-nya sama dengan 3, berarti kan 9 ditambah 6, itu kan 15. Kurang 15 dia 0 kan. Yang bawah 9 dikurangi 12 ditambah 3, 0 juga. Nah, ini bisa kita cari pembuat nolnya. X kuadrat plus 2x min 15. Berarti kita cari apa? Dua bilangan. Kalau dijumlahkan 2 dikalikan min 15. Nilainya adalah berapa? 5 dan min 3 kan ya. Lalu yang ini 3 sama min 4. Berarti min 1 sama min 3 ya. Berarti kita punya x plus 5 kali x min 3 per x min 1 kali x min 3. Nah, yang sama adalah x min 3 ini adalah pembuat nolnya. Jadi kan kalau kita masukkan 3 berarti kan 3 tambah 5 8 kali 0. Ini 2 kali 0. Nah, nolnya ini kan penyakitnya atau pembuat nolnya. Berarti kita coret kalau dalam limit tinggal x plus 5 sama x min 1. Kita punya 4. Memang bukan cuma faktorisasi aja cara untuk mengerjakan limit. Ada juga yang pakai turunan kan ya. Cuma kan turunan itu biasanya kita dapatkan di akhir-akhir. Kalau kalian yang masih awal-awal kelas 10 atau kelas 11 mungkin belum dapat ini. Jadi mau nggak mau harus pakai metode ini. Nah, tapi kalau udah tahu, silahkan pakai turunan. Ini adalah alternatif cara saja. Lalu ini juga sama caranya, difaktorkan cari pembuat nolnya. Karena kebetulan dia A-nya sama dengan 1, kita pakai metode yang P sama Q tadi ya. Tuh, selain itu nanti juga terpakai ketika di pertidaksamaan. Persamaan khususnya yang pakai persamaan kuadrat gitu. Jadi itulah untuk bahas konsep atau bahas materi faktorisasi persamaan kuadrat. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komen. Nanti akan Mimin balas. Sekian, sampai jumpa di video-video lainnya.